Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Malam hari ini Allah tabaraka wa taala masih memperjumpakan kita dalam rangka thalabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid tercinta ini membuat mudah kita memasuki surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian mudah-mudahan hadirnya kita di masjid tercinta ini dalam rangka thalabul ilm mendapatkan ketenangan dalam hati-hati kita, kemudian kita mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau biasanya kita setiap Sabtu kedua kajian tematik, insyaallah mulai malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang insyaallah juga tidak begitu asing ya di antara kita. Namanya, kebetulan kalau yang ana share di PDF itu ya, itu yang cetakan Saudi ya. Nah, yang ana pegang ini adalah yang cetakan Mesir ya. Jadi beda cover, kemudian isinya di muqaddimahnya agak berbeda, hanya saja di materi intinya sama ya. Jadi materi intinya sama karena ditulis isya yang sama. Kemudian yang membedakan adalah covernya. Nah, covernya kalau yang yang Saudi ya, yang cetakan Saudi yang mirip kayak gini, kelihatan ya. Nah, kayak gini memang lebih bagus ya. Kemudian ya kalau dilihat dari harga juga lebih mahal ya. Nah, isinya insyaallah sama, bedanya hanya saja di bagian muqaddimahnya saja. Jadi nanti muqaddimahnya akan sampaikan secara umum saja, karena kalau kita baca muqaddimahnya sampai selesai mungkin ya jadi satu kajian atau lebih mungkin ya. Jadi nanti kita muqaddimah sedikit saja. Insyaallah tafsir juz amma, kalau di sini ya judulnya, kalau di sini namanya tafsir juz amma seperti ini. Jadi tafsir Al-Qur'an Al-Karim juz amma. Sementara kalau yang cetakan Mesir ya, itu tulisannya tafsir surah Al-Fatihah wa juz amma. Memang isinya itu nanti beliau mulainya tidak dari juz 30. Jadi beliau mulainya dari surat Al-Fatihah memang ya. Jadi nanti ada tafsir surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu baru memulai tafsir dari juz amma atau juz 30. Tapi bedanya kalau di yang cetakan Mesir ya, ini langsung ditulis tafsir surah Al-Fatihah wa juz amma, itu saja. Jadi perbedaannya ya di cover berbeda, kemudian kertasnya berbeda, sama muqaddimahnya berbeda. Sedikit jemaah sekalian, tafsir juz amma ini ya yang akan kita pelajari ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kita sedikit ya, meskipun mungkin sebagian kita juga sudah ada yang paham ya siapa beliau. Minimal ketika kita mengkaji sebuah kitab ya, kita mengetahui biografi singkat tentang penulis kitab yang sedang kita pelajari. Nasabnya beliau, nama beliau adalah, nama panggilannya adalah Abu Abdillah ya. Abu Abdillah berarti dia bapaknya, anak pertamanya Abdullah ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya At-Tamimi ya. Jadi beliau nama aslinya adalah Muhammad ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya At-Tamimi. Kemudian beliau dilahirkan di sebuah kota yang bernama Unaizah pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347. Berarti kalau sekarang sudah berapa tahun berarti? Sekarang kan tahun 1446 ya. Betul. Nah, beliau dilahirkan di tahun 1347. Berarti sekitar ya 99 tahunan ya. Ya 99 ya. Kemudian jemaah sekalian ya, beliau dari sejak kecil sudah belajar, karena beliau ini dilahirkan di keluarga yang keluarganya ini hampir semuanya ini faham baik terhadap ilmu agama. Artinya keluarganya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini
memang semuanya adalah orang-orang pakar ilmu agama. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli Al-Quran dan semacamnya. Sehingga beliau dari sejak kecil, beliau ini sudah belajar kepada keluarganya. Nah, guru pertama beliau dari keluarganya ya, beliau ini pertama kali belajar Al-Quran, belajar membacanya, kemudian belajar menghafalnya kepada kakeknya dari jalur ibunya yang bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaiman ya. Jadi guru beliau adalah kakeknya sendiri. Guru beliau dalam belajar Al-Quran ya, baik dalam belajar baca dan menghafalnya adalah kakeknya sendiri yang bernama Syekh Abdurrahman bin Sulaiman. Kemudian setelah beliau menginjak masa remaja ya, jadi sudah dari anak-anak kemudian masa remaja, maka beliau belajar. Guru pertama kali beliau ketika beliau belajar adalah pengarang atau penulis tafsir As-Sa'di. Mungkin antum pernah baca, ada sebagian pernah belajar mungkin, tapi mungkin juga ada sebagian yang hanya pernah mendengar namanya ya. Jadi tafsir As-Sa'di itu ditulis oleh salah satu guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah guru pertamanya dari selain keluarganya. Jadi yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, yang kita kenal dengan pakar atau ulama tafsir. Nah, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di belajar apa? Satu, beliau ini mulazamah. Jadi belajarnya mulazamah, belajar langsung kepada beliau tentang ilmu tauhid, ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usulul fiqh, ilmu faraid, di mana ilmu faraid ini sekarang ini sudah jarang dipelajari. Kemudian ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu dan ilmu syaraf. Jadi beliau ini jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk salah satu ulama yang pandai di bidang ilmu tata kelola bahasa. Dalam hal ini kita kenal dengan istilah ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf beliau ini faham. Nah, kemudian guru kedua beliau setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka beliau ini berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, di antara salah satu guru beliau, dan ini beliau sebutkan sebagai guru keduanya setelah beliau belajar di tengah kota Riyadh ya. Jadi beliau belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz ini belajar Sahih Bukhari. Jadi belajar kitabnya Imam Bukhari, kemudian beberapa ilmu yang lain. Itu di antara guru beliau ya. Jadi di antara guru beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu di antara syekh populer beliau. Kemudian jemaah sekalian ya, kita masuk ke mukadimahnya buku ini sedikit ya. Coba ana buka mukadimah yang cetakan Saudi dulu ya. Karena mukadimahnya beda ya. Mukadimahnya beda ya. Yang ngasih mukadimah juga orang yang berbeda. Nah, di sini ana jelaskan sedikit saja ya, tidak ana baca secara keseluruhan. Setelah beliau mengatakan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan di sini fa inna kitaballahi azza wa jalla huwa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa wasafahu Allah azza wa jalla bi awsafin 'azimatin. Sesungguhnya kitab Allah Subhanahu wa taala ya merupakan talinya yang kuat, kemudian jalannya yang lurus. Wasafahu Allah azza wa jalla bi awsafin 'azimatin. Allah azza wa jalla mensifati bi awsafin 'azimatin dengan sifat-sifat yang agung. Artinya Al-Qur'an itu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an itu disifati dengan sifat-sifat yang agung. Yang pertama, sifat yang Allah berikan kepada Al-Qur'an, berarti kita bahas Al-Qur'annya terlebih dahulu ya. Kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an atau kitabullah ini oleh Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat-sifat yang agung. Yang pertama ya, Allah Tabaraka wa taala mensifati ya di dalam surat An-Nisa ayat 174 ya sebagai burhan ya. Jadi Allah mengatakan sebagai burhan. Allah Tabaraka wa taala mengatakan ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia, qad ja'akum telah datang kepada kalian burhan. Apa itu burhan? Ya, burhan itu adalah bukti kebenaran. Itu namanya burhan ya. Burhanum mir rabbikum, bukti kebenaran dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuran mubina ya,
cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an atau kitabullah jemaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 174 ini disifati sebagai Al-Burhan. Al-Burhan apa tadi maknanya? Sebagai apa jemaah? Bukti kebenaran asantum. Kemudian yang kedua, Allah tabaraka wa taala mensifati sebagai nur dan kitabun mubin ya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-15 ya. Allah mengatakan Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin, sungguh telah datang kepada kalian minallah dari Allah Subhanahu wa taala nur cahaya, wa kitabun mubin dan kitab yang menjelaskan. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15, ini potongan ayat ya, karena kalau ayat lengkapnya itu dimulai dari ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam potongan ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-15 ini mengatakan atau mensifati Al-Qur'an itu sebagai nur atau cahaya dan kitabun mubin, kitab yang menjelaskan. Kemudian Allah tabaraka wa taala yang berikutnya juga menjelaskan ya tentang Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat yang ke-16 ya. Surat apa ini? Al-Maidah ya. Berikutnya ya surat tadi Al-Maidah ya ayat 15 16 ya. Ayat 15-16. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an di surat Yunus ya, ayat yang ke-57. Allah tabaraka wa taala mengatakan di sini ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabullah atau Al-Qur'an itu dengan mau'izah. Mau'izah itu artinya nasihat, pencerahan. Itu namanya mau'izah. Allah sebutkan Al-Qur'an itu sebagai mau'izah ya. Kemudian wasyifa sebagai syifa, penyembuh dari penyakit hati. Kemudian Allah tabaraka wa taala juga mensifati di sini di surat An-Nahl ayat yang ke-89 ya. Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat yang ke-89 Allah mengatakan wa yauma nab'atsu, ini ayat lengkapnya ya, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-89 Allah mensifati Al-Qur'an sebagai tibyan. Yang pertama tibyanan, jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tibyanan sebagai penjelasan. Tibyan itu penjelasan artinya. Kemudian wahudan sebagai petunjuk, dan warahmah dan rahmah, wa busyra lil muslimin dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Kemudian jemaah sekalian di surat Shad ya, ayat yang ke-29 Allah tabaraka wa taala mensifati Al-Qur'an itu dengan sifat yang agung dengan kata mubarak ya. Mubarak itu artinya yang penuh keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dan kitab yaitu Al-Qur'an anzalnahu ilaika yang telah aku turunkan atau kami turunkan kepadamu Muhammad, liyadabbaru ayatihi, mubarakun ya, liyadabbaru ayatihi ya, yang telah diturunkan kepadamu dengan penuh keberkahan agar mereka menghayati ayat-ayat Al-Qur'an, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan mubarak ya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian ya, di surat Fussilat ayat yang ke-42 Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang tidak akan datang ya oleh kebatilan baik dari sisi depan ataupun belakang. Artinya jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu tidak akan mungkin dicampuri oleh kebatilan. Al-Qur'an akan terus terjaga keasliannya sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an, sehingga kalau ada perubahan dalam penulisan Al-Qur'an nanti bisa dapat diketahui dengan cepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanji kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian, di muqaddimah yang ada di sini juga ya. Kalau di sini jelas beda ya.
Di sini lebih panjang mukadimahnya, ana bacakan sedikit saja ya. Wa qad i'tana ulama'ul Islam rahimahumullahu taala bi kitabillah azza wa jalla ayyuma inayah. Dan ulama-ulama Islam ya rahimahumullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua, telah memberikan perhatian ya kepada Al-Qur'an ya bi kitabillah azza wa jalla dengan perhatian yang sangat luar biasa. Wa min wujuhi hadhihi al-inayati tafsirul Qur'an wa bayanu ma'anihi wa istinbatul ahkami wal fawaid min ayatihi. Dan di antara ala hasbi ma atahumullahu azza wa jalla minal ilmi wal iman wal fahmi wat taqwa. Di antara bentuk perhatian atau pedulinya ulama kepada Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'anul Karim, adalah adanya kitab-kitab tafsir. Salah satunya yang insyaallah akan kita kaji. Ada namanya tafsir Ibnu Katsir, ada namanya tafsir As-Sa'di, kemudian ada tafsir-tafsir yang lain ya. Di antaranya yang akan kita kaji adalah tafsir Juz Amma atau tafsir Suratul Fatihah wa Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu di antara salah satu bentuk ya perhatian ulama kepada Al-Qur'an. Kemudian wa bayanu ma'anihi, dan penjelasan-penjelasan maknanya. Ada tafsir itu yang tafsir perkata. Jadi ada tafsir perkata, jadi menjelaskan perkatanya. Kemudian ada tafsir itu per ayat, kemudian dijelaskan secara detail di situ. Kemudian wastimbatul ahkam wal fawaid min ayati, kemudian istimbat hukum dan pengambilan faidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka kerjakan ala hasbi ma atahumullahu azza wa jalla minal ilmi wal imani wal fahmi wat taqwa. Mereka kerjakan sesuai dengan kadar ilmu, keimanan, pemahaman dan ketakwaan yang Allah berikan kepada mereka para ulama rahimahumullahu taala. Dan di antara wa min haula'il ulama syekhuna al-allamatu asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa askanahu fasih jannatihi. Dan di antara ulama-ulama yang banyak yang memberikan perhatian kepada kitab Al-Qur'an dan menulis ya atau mengarang kitab tafsir adalah syekh kita Al-Allamah itu yang paling alim ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu Syekh Shalih Al-Utsaimin ya yang menulis kitab ini. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas ya. Wa askanahu fasih jannati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surganya yang sangat luas ya. Di mana ya jamaah sekalian, Syekh Shalih bin Shalih Al-Utsaimin ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini memiliki majelis-majelis ya. Di antara majelisnya adalah majelis yang disebut dengan Al-Musamma bi liqa'il babil maftuh. Jadi liqa' babil maftuh. Ini adalah pertemuan di mana di bab liqa'il maftuh ini menjelaskan tentang beberapa faedah dari Al-Qur'an. Biasanya ada di antara isinya adalah tanya jawab. Jadi itu di antara majelis yang beliau ampu, yang beliau dirikan. Jadi ada namanya liqa' maftuh. Biasanya ini kalau ustaz di bulan Syawal ada daurah di Batu itu biasanya ada. Jadi liqa' kayak gini ada, namanya liqa' maftuh namanya. Di sini dinamakan Al-Musamma bi liqa'il babil maftuh. Ini isinya adalah selain penjelasan tentang ilmu syariat, tentang Al-Qur'an, di sini biasanya ada seputar tanya jawab tentang keislaman. Dan di situ dijelaskan secara detail biasanya sama beliau. Kemudian jemaah sekalian, masih banyak di sini mukadimahnya, tentunya kita tidak membaca keseluruhan ya. Kemudian mungkin di antara metode beliau dalam menjelaskan kitab ini ya. Jadi kitab ini sebetulnya ada penjelasan satu tentang surat Al-Fatihah ya. Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Kemudian setelah itu nanti beliau mulai dari tafsir per ayat dari surat Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau di tengah-tengah penjelasannya itu menjelaskan sisi nahunya juga. Jadi ini kenapa begini? Ini karena kedudukannya sebagai jar dan majrur, ini sebagai mubtada dan khabar, ini sebagai fa'il dan maf'ul. Nanti beliau sebutkan di sini ya. Kemudian beliau juga di sini ya, ketika ada hadis yang beliau cantumkan, maka beliau takhrij di sini secara ringkas. Nanti di sini juga ada beberapa catatan kaki kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Nah, salah satunya di sini ketika sudah masuk pembahasan tafsirnya, maka di sini ada catatan kaki ya. Nah, jadi ada catatan kaki nomor 1, catatannya apa ya. Jadi ketika beliau di sini kayak Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti di sini al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin ila akhirih ya. Di sini ada catatannya. Nanti di sini ada penjelasannya. Kemudian ketika beliau juga
menukil sebuah hadis, maka beliau takhrij hadisnya di catatan kakinya. Jadi ada catatan kaki sebagaimana biasanya kalau kita di perkuliahan membuat sebuah makalah atau karya ilmiah, biasanya kita harus mencantumkan ada catatan kaki dari poin-poin yang kita ambil dari buku yang kita nukil. Kemudian setelah itu di belakang ada al-maraji namanya. Jadi ada daftar pustaka. Jadi nanti ya di antara kalau nanti ini sekaligus pelajaran bagi kita semua. Kalau kita menulis sebuah karya tulis, misalkan taruhlah contohnya, misalkan kita bahas tentang puasa, misalkan kita nulis tentang puasa, maka cantumkan dari mana kita menukil perkataan-perkataan ulama tadi. Kemudian misalkan ada sebuah hadis, dari mana kita ngambil hadisnya. Kemudian misalkan ada perkataan ulama yang jarang yang jarang dinukil oleh orang-orang lain, maka cantumkan di situ, ngambilnya dari kitab ini halaman sekian. Kemudian kalau bisa dengan cetakannya. Biasanya kalau antum buat makalah, kalau antum kuliah, biasanya harus ditulis dengan cetakan mana ya, di kota mana, kemudian cetakan keberapa, tahun berapa, itu harus dicantumkan secara utuh di catatan kaki. Nah, pun demikian biar karya antum juga lebih ilmiah, marojiknya atau daftar pustakanya itu harus dicantumkan juga. Itu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Karena namanya karya ilmiah itu harus ada rujukan. Tak mungkin dari diri kita pribadi, pendapat kita pribadi kemudian kita asumsikan di situ ya. Kita harus tetap merujuk kepada kitab ulama. Terlebih ketika kita misalkan mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka tidak boleh kita mentafsirkan Al-Qur'an itu sesuai dengan maunya kita. Kita harus tetap mempelajari atau menukil perkataan-perkataan ulama yang sudah kompeten di dalamnya. Salah satunya adalah Ibnu Katsir, kemudian beliau dan ulama-ulama tafsir yang lain. Jangan sampai kita ini mentafsirkan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu kita tafsirkan semau kita. Maka yang ada dhallun mudil nanti. Jadi kita sesat dan menyesatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat menyesatkan ya. Kemudian jemaah sekalian ya, kita coba masuk sedikit ke pembahasannya ya. Di sini kita masuk kepada pembahasan kitabnya. Tafsir suratul Fatihah. Jadi sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, beliau memulai tafsirnya ini dengan surat Al-Fatihah, mentafsir terlebih dahulu surat Al-Fatihah. Di halaman ini halaman berapa kalau di sini? Halaman 9. Di sini halamannya lebih maju, yaitu halaman 7 ya. Kalau yang cetakan Mesir itu ada di halaman 7. Kemudian kalau di yang cetakan Saudi itu ada di halaman 9. Itu kayaknya ada terjemahan namanya. Oh, itu terjemahan kitab ini ya berarti. Oh ya, nanti kalau misalkan pengen yang terjemahan bisa coba nanya ke beliau ya. Insyaallah berarti sudah ada terjemahannya ya. Baik jemaah sekalian, qala al-muallifu rahimahullahu taala, suratul Fatihah summiyat bidzalika, surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah secara arti apa jemaah? Al-Fatihah adalah pembuka. Nah, summiyat bidzalika, dinamakan dengan nama surat Al-Fatihah. Kenapa kok dinamakan Al-Fatihah? Kok enggak dinamakan surat yang lain? Nah, li'annaha uftutiha bihal Qur'anul Karim, karena dengannya Al-Qur'an yang mulia itu dibuka. Jadi pembukaan Al-Qur'an, kalau kita membuka mushaf Al-Qur'an, surat pertama yang ada di mushaf Al-Qur'an apa jemaah? Al-Fatihah. Nah, kemudian wa qad qila, dan sungguh telah disebutkan ya, menurut pendapat yang lain ini maksudnya innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama yang turun secara utuh. Jadi biasanya kan Allah ketika menurunkan ayat Al-Qur'an biasanya kan diturunkan sesuai dengan kejadian dan kebutuhan, sehingga ayat Al-Qur'an itu turun tidak secara langsung satu surat. Nah, surat Al-Fatihah ini di antara surat-surat ya yang turun secara utuh. Ini surat di antara surat yang turun secara utuh. Hadhihi suratu qala al-ulama. Surat ini ulama berpendapat ya, innaha tashtamilu ala mujmali ma'ani al-Qur'an fi at-tauhid wal ahkam wal jazaa wa turuq bani Adam wa ghairu dhalik. Walidzalika summiyat ummal Qur'an wal marja'u lisyai' yusamma umman. Di sini ya dijelaskan oleh beliau ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama berpendapat bahwasanya Al-Qur'an ini mencakup hampir keseluruhan isi Al-Qur'an. Jadi tashtamilu ala mujma'i ma'anil Qur'an,
dari fit tauhid, baik tentang tauhid. Jadi di Al-Fatihah juga ada tentang tauhid ya. Kemudian wal ahkam, ada hukum, wal jaza, dan juga ada al jaza. Al jaza itu ada balasan, wa turuku bani Adam, dan jalan hidup bani Adam, wa ghairu dzalik, dan selain itu. Walidzalika summiyat ummul Quran, dan oleh karena itulah Al-Quran itu disebut juga ummul Quran. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu jemaah, nama lainnya banyak, di antaranya adalah ummul Quran. Ada namanya Fatihatul Kitab. Jadi kalau antum baca di kitab Ibnu Katsir ya, di kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ya tentang penamaan nama-nama surat Al-Fatihah. Jadi antum nanti kalau misalkan butuh maraji, coba kembali kepada kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan di antaranya adalah ummul Quran, Fatihatul Kitab. Ada nama lainnya kalau enggak salah Sab'ul Mathani ya. Sab'ul Mathani ya, kemudian surat Al-Fatihah ini ya. Jadi di sini disebutkan oleh beliau walidzalika summiyat ummul Quran, dan oleh karena itu surat Al-Fatihah ini dinamakan ummul Quran. Wal marja'u lisyai'i yusamma umman, dan tempat kembalinya segala sesuatu itu disebut dengan ummun atau ummun ya. Ummun itu artinya apa jemaah? Ibu ya. Jadi umum itu induk ya. Kalau diartikan secara umum ya, ummun itu adalah ibu, tapi maksudnya induk ya. Jadi wal marja'u li syai'i yusamma umman, dan tempat kembalinya segala sesuatu itu disebut dengan Jadi ummul Quran itu artinya induknya Al-Quran. Berarti kalau antum ditanya induknya Al-Quran itu apa? Surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu mencakup hampir keseluruhan isi Al-Quran, baik dari sisi tauhidnya, kemudian apa jemaah tadi jemaah? Hukum-hukumnya, kemudian tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jalan hidup bani Adam. Di situ disebutkan wa hadhihi suratu laha mumayyizatin tatamayyazu biha an ghairiha. Dan yang paling penting jemaah sekalian untuk kita ketahui bersama bahwasannya Ummul Kitab atau Al-Quran ini jemaah sekalian ya, ini ada ciri khas tersendiri, ada keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan surat-surat yang lain. Jadi ada sisi istimewanya, ada sisi-sisi khusus yang hanya dimiliki oleh surat Al-Fatihah, yang itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Apa saja? Minha annaha ruknun fis sholawati allati hiya afdalu arkanil islami ba'da syahadatain, fala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Di antaranya adalah karena Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Artinya jemaah sekalian ya, kalau kita sholat kita mesti harus baca surat Al-Fatihah. Seandainya kita sholat misalkan kita sholat duhur, misalkan sholat isya ya. Nah orang yang sholat isya ini ya, kalau sholat isya kan nanti ada imamnya pasti ya. Sekarang misalkan antum sholat sunnah ya, anak contohnya sholat sunnah saja. Antum sholat misalkan sholat tahajud ya. Kemudian antum enggak ada yang antum hafal dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Bahkan Qul huwallahu ahad itu antum enggak hafal ya, misalnya. Walaupun antum semua insyaallah juz 30 hafal semua kan ya. Insyaallah ada yang 30 juz mungkin ya, imam kita mungkin sudah 30 juz ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin ya, ini mungkin ada orang yang bahkan mungkin Qul huwallahu ahad ya, Al-Kautsar ya, kemudian Al-Asr juga enggak hafal. Jadi semua surat Al-Quran enggak ada yang hafal, sehingga ketika dia sholat dia cukup baca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, sholatnya sah apa enggak jemaah? Sah, karena yang wajib, yang menjadi rukun sholat itu adalah Al-Fatihahnya. Itu di antara keistimewaan surat Al-Fatihah, menjadi rukun sholat, di mana surat-surat yang lain itu tidak termasuk dalam kategori rukun sholat. Ada enggak mungkin antum misalkan mendapatkan keterangan, oh surat Al-Baqarah itu masuk bagian dari rukun sholat? Pernah? Surat Ali Imran masuk bagian dari rukun salat misalkan, atau misalkan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat-surat yang lain misalkan ada yang masuk rukun salat? Tidak ada. Nah, tapi surat Al-Fatihah ini masuk satu rukun dari rukun-rukun salat, sehingga ini menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Oleh karena itu di sini disebutkan ya, ini anak jadi baca dua kitab ini ya. Tapi sama kok isinya. Jadi anak pastikan kalau isinya sama. Tapi sekilas yang anda baca sampai akhir insyaallah isinya sama ya. Nah, sekalian insyaallah sama ya. Cuman yang berbeda ya jelas letak sama posisinya enggak sama ya. Karena di halamannya juga beda. Kalau di yang cetakan Mesir ini ada yang saya bahasnya di halaman 7. Sedangkan yang cetakan Saudi ini ada di halaman 9. Di halamannya sudah beda ya.
Posisinya sebetulnya hampir bermiripan ya. Jadi tapi ini ada di halaman 9, ini ada di halaman 7 ya. Di posisi sebelah kanan kiri kalau di sini ya. Ini di posisi keberapa ini berarti? Kita lihat berarti dari setelah cover 1 2. Oh, ini berarti berada di posisi kanan ya. Sama ya. Ya, tapi jemaah sekalian kita lanjutkan. Ini sebetulnya nggak penting ya. Anggap aja iklan ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Yang penting itu adalah isinya ya. Kemudian di antara sisi keistimewaannya surat Al-Fatihah yang tidak ada di surat-surat yang lain selain surat Al-Fatihah adalah wa minha annaha ruqyah. Jadi Al-Qur'an itu bisa surat Al-Fatihah maksudnya itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk maruqyah. Nah, artinya idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidznillah. Jadi kalau misalkan Al-Qur'an ini dibacakan kepada orang yang sakit, maka dengan izin Allah insyaallah orang yang sakit itu akan sembuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dulu pernah membacakan ini sebagai ruqyah dan orang yang diruqyah fabari'ah, sembuh. Dulu ini juga pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi suatu hari ya, tapi tidak disebutkan sahabat siapa namanya. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang kemudian ada orang mampir. Jadi ada sahabat yang lain mampir. Kemudian dia lagi sakit dan diruqyah ya. Setelah diruqyah dibacakan surat Al-Fatihah, maka penyakitnya sembuh. Nah, tentunya untuk meruqyah ini ada persyaratan khusus jemaah sekalian. Tidak semua orang juga bisa meruqyah. Apalagi yang dosanya banyak ya. Tidak mempan ruqyahnya ya. Jadi apalagi yang diruqyah orang yang kerasukan jin ya. Sementara yang meruqyah jinnya lebih banyak gitu ya. Gimana caranya jin ngeruqyah jin gitu ya? Gak mampu ya. Jadi di antara syarat orang meruqyah itu adalah ya harus bersih hatinya, bersih dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya ya jemaah sekalian, kalau antum lihat ya orang yang menekuni ilmu peruqyahan biasanya mereka itu puasa Daud jemaahnya. Jadi orang-orang rata-rata yang tekun di bidang ilmu ruqyah mereka puasa Daud. Kenapa? Karena memang ana pernah tanya kepada salah satu aktivis ruqyah ya. Jadi beliau memang ruqyah, memang ruqyah syar'iyyah insyaallah ya. Kebetulan sahabat sendiri ya. Saya tanya, beliau ini hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besoknya enggak. Jadi puasa Daud ya. Jadi beliau ini dalam setahun puasanya setengah tahun ya. Beda sama kita ya. Mungkin di antara antum ada ya. Beda dengan anak ya, enggak, bukan sama antum. Mungkin di antara antum juga ada yang juga puasa Daud ya. Nah, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang para peruqyah, mereka puasa Daud jemaah. Nah, ana tanya, kenapa antum puasa Daud? Iya, kadangkala kita ini kadang juga diserang sama jinnya orang-orang yang kerasukan. Jadi ketika kita nguruqyah, kadang ini kita diserang gitu. Wallahu taala alam. Ana ya nerima aja karena ana pribadi kan juga enggak pernah terjun di bidang peruqyahan. Karena tidak semua orang juga bisa ngeruqyah jemaah ya. Tapi insyaallah kalau antum hatinya bersih ya, antum menjaga ketakwaan antum, kemudian antum menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan yang sunnah, segala bentuk larangannya antum tinggalkan, antum berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum insyaallah meruqyah dengan surah Al-Fatihah biidznillah Allah berikan kesembuhan dari tangan antum. Kemudian jemaah sekalian, itu jadi di antara dua keistimewaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, di mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Jemaah sekalian, ada berapa surat dalam Al-Qur'an itu? 114 surat. Surat 114 itu apa jemaah? Ini kalau ditanya surat pertama sama surat terakhir pasti tahu ya. Ya, surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Kalau surat ke-110 tak hitung dulu Ustaz ya. Hitung mundur ya. Berarti ngitungnya gampang. Kalau 114 berarti 110-nya berarti surat An-Nasr. Kalau surat Al-Lahab surat keberapa berarti? Iya. Jadi kan kayak gini mengatur harus terbiasa juga ya. Meskipun ngafal tapi dia enggak membiasakan, enggak bisa ngitung ya. Nah, surat yang ketiga surat apa jemaah? Ya. Kalau surat Al-Maidah surat yang keberapa? Kenapa?
5, Masya Allah, hafal ya. Kalau tentang Al-Maidah hafal. Ada ayat ketiga soalnya ya. Bukan surat An-Nisa itu ya. Kalau orang-orang had biasanya surat favoritnya surat An-Nisa biasanya, Pak ya. Betul Mas Adi ya? Mas Adi lagi khusyuk nih ya. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'atan. Jadi dan sungguh ya sebagian manusia hari ini ya, ingat jemaah yang ana jelaskan ini sesuai yang tertulis di kitab tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi nanti kalau misalkan ada orang yang tidak sependapat, tidak mengapa, jangan ana sampaikan sesuai dengan kitab yang sedang kita gaji ya. Nanti silakan datangkan kitab yang lain ya. Tidak mengapa. Jadi kalau misalkan yang disampaikan itu adalah tentang keilmuan, berarti membantahnya bukan dengan hawa nafsu, sama dengan ilmu. Kalau antum merasa enggak cocok ya enggak apa-apa ya. Tapi antum nanti ketika membantah silakan bantah dengan ilmu juga ya. Nah, wa qad ibtada'a ba'dun nasi al-yawma fi hadhihi surati bid'ah. Dan sungguh sebagian manusia, ingat ya di sini disebutkan sebagian manusia, berarti tidak semua manusia. Al-yawma hari ini beliau sudah menulisnya sudah lama ini ya. Kemudian fi hadhihi surati bid'atan, di surat ini, surat apa berarti? Al-Fatihah, bid'atan sebagai bid'ah. Fasaru yahtammuna biha ad-du'a, maka sebagian orang menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai ikhtitam atau penutup dari doa yang mereka kerjakan. Ada orang berdoa biasanya kemudian setelah itu Al-Fatihah gitu ya. Ini sesuai dengan kitab yang saya sampaikan ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak sependapat enggak apa-apa, enggak masalah. Antum enggak sependapat enggak apa-apa. Antum Ustaz, saya harus membantah, silahkan ya, silahkan bantah. Antum silahkan datangkan kitab yang misalkan ada hujahnya di kitab ini, silahkan ya, enggak apa-apa. Ini ana sampaikan sesuai dengan kitab yang saya sampaikan. Sebab kalau tidak disampaikan seperti ini, biasanya kan sekarang apalagi ini direkam ya. Kadang pelintiran-pelintiran itu mudah sekali. Wah, ini ustaz sesat, ini ustaz sesat. Gampang sekali untuk menyatakan sesat ya. Jadi kemudian di sini ya sebagian orang itu yang membuat ya, wa qad ibtada'a, jadi membuat-buat ini artinya ya. Fasaru yahtamuna biha du'a. Al-Fatihah ini biasanya dijadikan ikhtitam daripada doa yang dikerjakan. Kemudian ada lagi wa yabtadi'una biha al-khutab. Nah, kemudian di antara yang biasa dibuat-buat oleh orang-orang, kadang surah Al-Fatihah ini dibagai permulaan khutbah biasanya. Jadi ketika ada orang mau ceramah, kemudian sebelum ceramah biasanya baca surah Al-Fatihah dulu, ayo baca surah Al-Fatihah dulu gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Ini sesuai dengan kitab yang kita baca ya. Kemudian ya, sudah Isya ya, kita baca sedikit lagi ya. Kemudian wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabat ya, dan ada sebagian orang itu yang membaca Al-Fatihah di sebagian acara-acara tertentu. Misalkan haflah akhir sana, ada acara ini biasanya ada orang itu yang memulainya dengan Al-Fatihah ya. Ini diantara yang dibuat-buat oleh sebagian manusia menurut kitab tafsir juz amma tafsir surat Al-Fatihah dan juz amma yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa hadza ghalatun. Nah, tentunya ini adalah sebuah kesalahan menurut beliau ya. Kemudian tajiduhu mathalan idza da'a. Dan ini contoh ini biasanya juga sering ditemui ketika seseorang misalkan berdoa ya. Tsumma da'a qala liman hawluhu, lalu orang yang berdoa itu mengatakan kepada orang yang ada di sekitarnya yang juga berdoa bersama-sama ya, Al-Fatihah, yakni iqra'u Al-Fatihah, mengatakan Al-Fatihah. Wa ba'dun nasi yabtadi'uha fi khutabihi ya, ini sudah dijelaskan tadi, au fi ahwalihi wa hadza aidan ghalat. Jadi pokoknya jamaah sekalian, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika surat Al-Fatihah itu kita jadikan kebiasaan-kebiasaan di dalam acara-acara tertentu, atau misalkan sebagai penutup doa, atau sebagai pengawal khutbah, sebagai pengawal pertemuan, maka menurut beliau ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa alasannya? Li'annal ibadati mabnaha 'ala tauqifi wal ittiba. Karena kalau itu dianggap ibadah itu ya, ibadah itu harus dibangun 'ala tauqif ya, ibadah itu harus ada penetapan dalilnya, maksudnya harus ada dalil, wal ittiba, dan sesuai dengan ittiba itu berarti mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Pernah dilakukan Nabi, atau mungkin pernah diiyakan oleh Nabi, atau mungkin pernah dilakukan oleh para sahabat
sahabatnya itu adalah itu adalah bentuk pendalilannya. Jadi segala bentuk macam ibadah itu ibadah itu adalah tauqifiyah, harus dikerjakan dengan dalil, harus ada dalil khusus yang menetapkan. Kalau misalkan kita mengerjakan sebuah ibadah A misalkan, maka ibadah yang kita lakukan pastikan itu ada dalilnya dan pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, para salaf kita. Jangan karena itu adalah sebuah kebaikan lalu kita biasakan dan kita anggap sebuah ibadah. Tidak mesti sesuatu yang baik itu kemudian menjadi benar, tapi sesuatu yang benar sudah pasti menjadi sesuatu yang baik. Tapi jemaah sekalian, barangkali ini adalah pembuka dari kajian kitab kita yang baru. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk ya ke pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. InsyaAllah nanti kita juga tidak terlalu banyak mengutip kitab-kitab yang lain ya, karena ini lumayan tebal jemaah. Pertemuan kita hanya 1 bulan sekali. Dalam artian ya, tadi ana dicandain oleh salah satu sahabat ana yang juga asatid ya. Pas lihat story ana kan kebetulan tadi sama Pak Didi yang dikirimin flyer ya, jadi anak buat story. Ustaz, bukannya tafsir juz amma itu tebel Ustaz? Iya Ustaz, pertemuan antum setiap 1 bulan sekali. Iya. Oh itu antum sampai beristri 4 itu belum selesai. Nah ini hanya candaan jemaah ya. Anak enggak punya niat, belum ada niat sampai sekarang ya. Tapi jemaah sekalian ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengkaji Al-Qur'an yang mulia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam agama ini dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah serta Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.